Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Khulasa Ushul Fiqh bab 3, yaitu tentang al-awamir wan nawahi, perintah dan larangan. Awalan al-amru, yang pertama yaitu perintah. Arafa jumhurul usuliyyin al-amra bi annahu al-qawlu talibu lil fi'li bila uluwin wala istila'in. Kebanyakan ulama usul mendefinisikan amr atau perintah sebagai ucapan yang isinya meminta melakukan sesuatu tanpa ulu dan tanpa isti'la. Wa syartu ba'dil usuliyyin al-ulu wa huwa ayyakun al-amru a'la rutbati minal ma'mur. Sebagian ulama usul mensyaratkan ulu dengan orang yang bisa memberikan perintah itu orang yang lebih tinggi derajatnya daripada orang yang diperintah. Wa syartu Abul Husain al-Basri al-isti'la'i wa huwa an yakuna al-amru musta'liyan fi amrihi bi an yatluba al-fi'la bi sifatil isti'la'i wa in kana aqalla rutbati minal ma'mur. Abul Husain al-Basri mensyaratkan isti'la dengan keluarnya perintah untuk melakukan sesuatu dengan nada besar dan tinggi, dan orang yang memerintah derajatnya itu lebih rendah dari yang diberi perintah. Maka fal'ulu sifatul mutakallim wal isti'la'i sifatul kalam. Maka ulu merupakan sifat dari mutakallim, yaitu penuntut, dan isti'la merupakan sifat dari kalam atau tuntutan. Wa mimma yadullu ala adami istiratihima qawluhu ta'ala hikayatan an fir'auni li hasyatihi famada ta'muruna fasamma kalamahum amrun wa hum aqallu minhu rutsbatun wa la syukka annahum kanu yatakallamuna ma'ahu biadabin duna istila'in li'annahum kanu ya'taqiduna fihi al-uluhiyah aw yujamilunahu 'alaiha. Adapun hal yang menunjukkan bahwa dua hal tersebut tidak disyaratkan dalam amr atau perintah adalah firman Allah dari kisah Fir'aun dan rombongannya. Fir'aun berkata, "Maka apakah yang kamu anjurkan?" Kemudian Allah menyebut anjuran pemuka-pemuka kaum Fir'aun dengan amr, padahal mereka lebih rendah derajatnya, bahkan meyakini bahwa Fir'aun sebagai Tuhan, sehingga tidak mungkin terjadi mereka meninggikan suara di depan Fir'aun. Penjelasan ini memperkuat pendapat rajih bahwa amr tidak memerlukan syarat ulu dan istilah. Wa ayyakana fahuwa istilah, dan itu adalah istilah. Jadi apa yang dimaksud amr dan tentang ulu dan istilah itu merupakan pengertian istilah dari amr itu sendiri. Wa mithalil amri qauluhu ta'ala wa aqimus shalah fa huwa talabun lil fi'liha. Contoh amr yaitu firman Allah, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Dan dirikanlah salat ini merupakan Allah meminta kita untuk mengerjakan salat. Kemudian sigotul amri. Jadi sigot amr itu adalah sigot lafat yang secara asal cetaknya menunjukkan asal perintah. Jadi sigot amr itu sigot yang menunjukkan terhadap perintah. Wa sigotul dalalatu 'alal amri hiya if'al nahwu qoulihi ta'ala aqimis shalah. Seperti firman Allah aqimis shalah. Aqim adalah sigot amar karena aqim merupakan sigot yang menunjukkan perintah untuk melakukan lafaz sesudahnya. Wal fi'lul mudhari'ul muqtarinu bilamul amri liyaf'al nahwu qoulihi ta'ala liyunfiq du sa'ati min sa'atihi. Dan fi'il mudhari' yang bersamaan dengan lam amar, lam yang menunjukkan arti perintah, seperti lafaz liyaf'al dalam firman Allah Ta'ala liyunfik, bernafkahlah. Dan wasmu fi'lil amri fa'alun nahwu qawlihim nazalun bima'na anzil. Dan isim fi'il amar
isim fi'il yang menunjukkan arti perintah, seperti perkataannya ulama nazalun, maknanya inzil yang artinya turunkanlah. Dalalatu sigotul amri, maksud sigot amr. Taruddu sigotul amri lima'ani kathirati awsalaha ba'dul usulaini lima yukaribu thalathina wa itafaqu ala annaha laysat haqiqatan fiha kulliha wa innama hiya haqiqatun fi ba'diha ala khilafin fihi majazun fi ma'damiha. Jadi bentuk perintah ini memiliki banyak makna. Sebagian ulama usul mengatakan ada 30 makna dan mereka setuju tidak semuanya menunjukkan hakikat amr yang wajib, melainkan sebagian besar itu adalah majaz. Wa jamaahirul usuliyina ala annaha haqiqatu fil wujubi majazun fi ghairi minal ma'ani minan nadbi wal ibahah wal irsyadi wat ta'dhibi wa ghairu dzalik. Menurut ulama usul, bentuk sigot amr adalah menunjukkan perintah, sedangkan jika bentuk sigot amr tersebut dipergunakan untuk menunjukkan selain perintah seperti anjuran, kebolehan, membimbing atau irsyad, menakut-nakuti, dan selainnya, maka penggunaan sigot amr tersebut bersifat majaz. Kaqauluhu sallallahu alaihi wasallam afsu salama bainakum wa kaqauluhu ta'ala kulu minat thayyibat wa kaqaulihi ta'ala idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubuhu wa kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Umar bin Abi Salamata wa huwa tiflun saghirun kulu mimma yali. Seperti yang dikatakan Nabi SAW, tebarkan kedamaian di antara kamu. Dan seperti firman Allah, makanlah dari makanan yang baik-baik. Dan seperti firman Allah lainnya, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan seperti yang dikatakan Nabi kepada Umar bin Abi Salamah ketika dia masih kecil, dan makanlah apa-apa yang ada di depanmu atau di dekatmu. فإذا وردت صيغة الأمر في كلام الشارع حملت على الوجوب لأنها حقيقة فيه ولا تصرف إلى غيره من المعاني إلى بعد وجود القرينة. Perintah atau amar pada dasarnya menunjukkan wajib, kecuali ada dalil yang menunjukkan selainnya atau qarinah. Perintah ini sesungguhnya hukumnya wajib, kecuali ada dalil yang menyatakan keterangan kalau ini tidak wajib. Dalalatul amri 'ala al-fawri wal takrari. Dhahaba jumhurul usuliyyin ila an sighatal amri la tadullu la 'ala al-marati wa la 'ala takrari wa innama hiya lil talabi ijadi haqiqatil ma'muri bi fil kharij wa hadhihi al-haqiqatu la tawjadu bi aqallu min amarati wahidati fa kanatil marata min lazimil ma'mur bih la min madlulatil amri wa kama annahu la yadullu 'ala al-marati wa la 'ala takrari kadzalika la yadullu la 'ala al-fawri wa la 'ala tarahi bal huwa li talabi ijadi haqiqatil ma'mur bih fi kharij min ghairi ikhtisasi bi zamanil awwali dawna thani wal fawri wat tarahi in talaba fa innama huma bil qara'ini al-muhtafatil bil amri la binafsil amri wa kila yadulul amru 'alal fawri. Jadi makna perintah atas penyegeraan dan pengulangan. Sigot amr secara bahasa bermakna tidak mengandung adanya pengulangan perkara yang diperintahkan dan tidak menunjukkan bahwa yang diperintahkan itu harus segera dilaksanakan. Pengulangan dan penyegeraan melakukan perbuatan yang diperintahkan tidak ditunjuk oleh sigot itu sendiri, sebab maksud tersebut adalah tercapainya perkara yang diperintahkan. Maksudnya itu dapat tercapai lantaran setelah dikerjakan walaupun hanya sekali saja dan pada waktu apa saja.
Jadi perintah atau amar pada dasarnya tidak memiliki konsekuensi pengulangan, kecuali ada dalil yang menunjukkan selainnya. Dan perintah amr juga tidak menuntut faur, segera dijalankan, karena tujuan dari amr adalah terrealisasinya perbuatan tanpa terikat dengan ketentuan di waktu awal, bukan waktu yang kedua atau setelahnya. Wa yalqa idatul ma'rufatu bi an malan yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Pada dasarnya amar atau perintah itu menunjukkan pada wajib dan tidak menunjukkan kepada selain wajib kecuali dengan adanya qarinah. Fa idza amara syari'u bi ijadi fi'li ma faqad amara bihi wa bima la yatimul fi'lu illa bihi. Fa idza amara bis sholati faqad amara bis sholata wa bima tatawaqqaful sholata alaihi minal wudu'un wa istiqbalil qiblati wa ghairu dhalik mimma tatawaqqafu sihhatuha aw wujuduha alaihi. Maksudnya, perintah atau amar terhadap sesuatu berarti juga perintah kepada hal-hal yang menjadi wasilah timbulnya sesuatu tersebut. Contohnya, kalau mau sholat kita harus berwudu dulu, kemudian menghadap kiblat dan lain sebagainya. Jadi perintah sholat itu juga perintah untuk bersuci. Jadi sholat dan bersuci itu saling berkesinambungan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Putri Desi Milasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang al-amru bi syai'in indal ma'muri waz'un yahmiluhu 'alaihi, yakni perintah bagi yang diperintahkan itu merupakan bagian dari kewajibannya. Idza amara syari'i bi syai'in indal ma'muri wazi'un yaz'uhu 'alaihi min ghairi amru syari'i fa inna hadzal wazi'un qarinatu tasriful amri 'anil wujubi ila nadbi. Wadzalika kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyaral syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wa hadha amrun bizawaji wal usuli fil amril wujubi kama qaddamana. Illa anna al ma'muru bizawaji wa humus syababu indahum minal wazi'i war ragabati ma yahmiluhum 'ala zawaj. Walau lam yuraddu bihi amara syari'i wa hadha al wazi'u qarinatu tasriful amri anil wujubi ila nadbi. Ala ma dhahaba ilaihil jumhuri. Maksud dari perintah di sini, perintah ini yang meliputi umum. Kadang hilang kewajibannya karena ada perintah bagi golongan tertentu. Dan asalnya juga wajib menjadi sunnah. Seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis. Ya ma'asyaras sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Bagi anak-anak muda yang mampu dari kalian untuk melaksanakan nikah, maka menikahlah. Maksud dari hadis tersebut ialah perintah menikah wajib bagi yang muda dan mampu untuk melaksanakannya. Ini dari hal yang wajib bisa menjadi sunnah. Al-amru ba'dal hadri. Maksud al-amru ba'dal hadri di sini yaitu perintah yang ada setelahnya larangan. Idza hadara syari'u syai'an, jika telah datang suatu jalan, tsumma amara bihi ba'da dalikal hadarah, kemudian setelah perintah itu ada sebuah larangan, fa inna taqaddamul hadarah qarinat tasriful amri 'anil wujubi ilal ibahati aidan. Wa dzalika ka qaulihi ta'ala, idza nudiya lil sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Maksudnya, jika telah datang suatu jalan, kemudian dia telah memerintahkan setelah itu sebuah larangan, maka sesungguhnya larangan tersebut memberikan anggapan bahwa perintah akan berubah menjadi kewajiban, dari wajib menjadi sunnah. Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat, Idza nudiya li sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Jika telah datang waktu atau azan pada hari Jumat, azan untuk sholat pada hari Jumat, maka berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalkanlah jual beli. Summa qala, kemudian ia berkata, fa idza qudiyatis sholatu fanshiru fil ardi. Jika telah terlaksanakan sholat,
maka bertebarlah kebaikan-kebaikan di bumi. Wabtagu min fadlillah, maka memintalah kalian rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataqaddamul hadarah, yang mendahului larangannya, wa huwa muni'al bai'u waqtin nida, yaitu dilarangnya melaksanakannya jual beli di waktu panggilan ketika masuk waktu sholat. Qarinatut tasriful amri bil bai'i ba'da sholati anil wujubi ilal ibaha. Maksudnya melaksanakan jual beli itu wajib, tapi ketika hari Jumat, ketika telah masuk waktu azan sholat Jumat, maka tinggalkanlah jual beli tersebut. Wa misluhu qauluhu ta'ala, wa idza halaltum fastadu, seperti yang sudah dikatakannya, wa idza halaltum fastadu, jika kamu dihalalkan untuk berburu, maka berburulah. Ba'da qaulihi, setelah ia berkata, wa hurrima 'alaikum shaydul barri ma dumtum huruman. Selanjutnya di sini yakni man yadkhulu fil amri, apa yang termasuk dalam perintah. Man yadkhulu fil amri awalan la khilafa bainal ulama'i fi annal mu'minina jami'an dakhiluna fi khitabillah idza kanu mujtami'ina li syurutit taklifi minal bulughi wal aqli wat ta'hilu lil khitabi wa annahu la yadkhulu fihi sabiyyu wala majnunu wala sahiyah illa anna sahiyah yu'maru ba'da dihabis sahwi anhu bijabari khilalis sahwi min qada'i ma fa'atahu minas sholati wa dhamanu ma atalafahu minal mali. Maksud dari nomor 1 di sini yakni setiap orang mukmin, termasuk yang diperintahkan apabila mereka cukup termasuk dalam syarat mukallaf, misalkan seperti balik, berakal ataupun tidak gila. Atsaniyan dhahaba jumhuril usuliyina ila anna al-kuffara mukhatabuna yafru'u syari'atu wa bima la tasahha illa bihi wa huwa al-islam. Nomor 2, maksud dari nomor 2 yakni sebagian ulama itu berpendapat, sebagian orang juga berpendapat orang kafir pun wajib menjalankan syariat walau amal mereka tidak sah, dan penyebab tidak sahnya itu adalah mereka yang tidak masuk Islam, seperti yang dijelaskan dalam ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika liqaulihi ta'ala ma salakakum fi saqarah qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudul ma'al haidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin wa hadha sharihu fi annahum kanu kafirina wa 'adabu 'ala tarkil sholati wa 'adamu it'amul miskina ila janibit ta'dibihim bil kufarah mimma yadullu 'ala annahum kanu mukallifina bi furu'i syari'ah. Ayat ini menjelaskan bahwa merekalah orang-orang kafir yang telah meninggalkan sholat, tidak memberi makan orang miskin. Orang kafir itu ialah orang yang meninggalkan sholat dan tidak memberi makan orang-orang miskin. Selain menyiksa mereka dengan kekafirannya, ini menunjukkan bahwa mereka ialah orang-orang yang tidak termasuk mukallaf dalam syariatnya. Walaisal muradu bitaklifihim bifuru'i syari'ati mimma yatawaqqafu 'alal islami kasolati annahum ya'tuna biha halun kafarahum li'annahum in atawa biha lam tasahha minhum li'anna sihhatuha mutawaqqafatun 'alal islami wa hum labisu bimuslimina. Yang tidak dimaksudkan taklif dalam syariat ialah yang tidak sesuai dengan Islam, misalkan seperti sholat, bahwa mereka melakukannya dalam keadaan kafir, karena jika mereka melakukannya itu tidak akan sah, karena keabsahannya itu tergantung pada Islam dan mereka tidak termasuk orang-orang yang muslim. Wa innamal muradu bitaklifihim biha annallaha ta'ala yudha'ifu lahumul adabu yaumal qiyamati bitarkiha
fayu'adzibuna ala kafarihim wa yuzadalahum fil adabi bisababi adamu fa'aluhum litakalifi syar'iyati. Dan yang dimaksud ialah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan bagi mereka siksaan pada hari kiamat, yaitu ditinggalkannya mereka, dan mereka akan disiksa karena kekafirannya, dan siksaan itu akan ditambah bagi mereka karena kelalaian mereka dalam menunaikan kewajiban hukumnya, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayatnya. Qala Allah Ta'ala, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adaba fawqal adabi. Sanian an-nahiyah. An-nahiyah di sini yaitu larangan. Huwal qaulu talibi litarki bila ali wala isti'la. Larangan di sini ialah aturan yang harus ditinggalkan, tidak dengan ketinggian atau dengan kesombongan. Wal kalamu fihi kal kalami fima sabaqa fil amri, dan perkataannya dan perkataan tersebut kal kalami fima sabaqa fil amri, seperti perkataan yang telah disebutkan sebelumnya dalam perintah sebelumnya. Wasyugatuhu allati tadullu alaihi hiya la taf'al, dan sigahnya ini menunjukkan bahwa larangan itu la taf'al, janganlah kamu mengerjakannya. Wa hiya haqiqatu fit tahrimi, yaitu pekerjaan yang benar-benar diharamkan. Mujazun fi ghairihi minal karahati wa ghairiha minal ma'anil lati taraddu laha, yang tidak diperbolehkan untuk orang lain dari kebencian dan lainnya, dan makna yang diberikan kepadanya. Fa'idha nahina an syai'in, jika kita mengharamkan sesuatu, hamalna nahya ala tahrimi wala nasrifuhu anhu ila ghairihi minal ma'anil lati yuraddu laha kal karahati illa biqarinatih. Jika kita mengharamkan sesuatu, maka larangan itu membawa kita kepada larangan dan tidak mengarahkannya kepada makna lain yang disebut tidak disukai kecuali dengan anggapannya. Wan nahiyya ba'dal wujubi litahrimi bi khilafil amri ba'da tahrimi ala ma murru wa yadullu ala al-fawri wa takriri bi khilafi ma murrun fil amri aidon. Dan larangan setelah adanya kewajiban larangan tidak seperti perintah setelah larangan atas apa yang telah berlalu dan menunjukkan langsung dan pengulangannya, tidak seperti apa yang telah disebutkan dalam hal tersebut. Selanjutnya, dalalatun nahya 'anil fasadi, yakni makna larangan dalam korupsi. Al-manhiya anhu imma an yakuna ibadatan aw mu'amalatan, fa in kana al-manhiya anhu ibadatun dalun nahya 'ala fasadiha, wa sawa'un fi dhalika annaha anha la'inaha ka sholatil haidi wa siyamiha ummul amri qarinuha wa kana laziman laha ka siyami yaumil 'id wa sholatun naflil mutlaqu fi awqatil karahah. Yang dilarang di sini yakni ibadah atau perlakuan. Larangan itu menunjukkan kerusakan dan diharamkan baginya yakni sholat dan puasa bagi wanita yang sedang haid atau atas perintah ibunya, dan wajib baginya seperti puasa pada hari raya Idul Fitri atau sholat mutlak di waktu yang tidak diinginkan. Wa in kana al-manhiya anhu mu'amalatun falahu arba'u halatin. Jika dilarang baginya dalam bermuamalah, maka ada 4 perkara baginya, yakni al-ula an yakuna an-nahiyah raji'an ila nafsil aqdi kabi'il hiswati. Yang pertama, bahwa larangan itu karena akad yang sama, seperti jual beli kerikil. Ats-tsaniyatu an yakuna an-nahiyah raji'an ila amri dakhilin fil mu'amalati wa jazaa'ul aqdi kan nahiyah an bai'il mulaqihi. Yang kedua, bahwa larangan itu harus berkaitan dengan hal yang termasuk dalam transaksi dan bagian dari akad, seperti larangan menjual binatang yang masih ada di dalam perut.
Ats-tsalisah an yakuna an-nahiyah li amri khariji 'anil aqdi illa annahu lazimun lahu wa dzalika kan nahiyah an bai'i dirhamun bidirhamaini. Yang ketiga, larangan untuk sesuatu di luar akad tetapi diperlukan untuk itu, seperti larangan menjual 1 dirham seharga 2 dirham. Wan nahiyah fi hadhihi suri as-salasatu yadullun 'alal fasad. Dan larangan dalam 3 bentuk ini termasuk dalam korupsi. Ar-rabi'ah an yakuna an-nahiyah kharijan 'anil aqdi awil mu'amalati ghairu lazimin lahu. Wa dzalika kan nahiyah 'anil bai'i waqtin nida'i li yaumil jum'ati. Fa innan nahiyah raji'u ila khariji 'anil mu'amalati wal 'aqdi wa huwa al-khawfu min at-tafwitil jum'ati wa laysa lidatil bai'i. Yang keempat, bahwa larangan itu berada di luar akad atau tidak perlunya transaksi. Untuk itu seperti larangan menjual pada saat azan Jumat atau pada saat waktu masuk sholat Jumat. Karena larangan itu disebabkan di luar transaksi dan akad, yaitu penguatan hari Jumat dan bukan untuk penjualan yang sama. Wa tafwidul ibadah amrun muqaranun lil bai'i illa annahu ghairu lazimin lahu faqad tafwitu sholati bil bai'i wa qad tafwitu bi ghairihi wa qad yabi'u fi tariqi ila sholati fala tafwitu. Karena berjualan di sholat Jumat itu tidak diperbolehkan, dan ini sama halnya dengan jual beli, tetapi tidak wajib, karena bisa jadi sholatnya itu ketinggalan karena melakukan jual beli atau karena jualannya itu.